Perpanjangan kontrak Mike Maignan tertunda, pemain mulai tidak sabar. AC Milan menghadapi ketegangan terkait masa depan salah satu pemain kunci mereka, Mike Maignan, yang hingga saat ini masih belum menandatangani perpanjangan kontrak meski telah ada kesepakatan lisan pada pertengahan Februari lalu. Menurut jurnalis Matteo Moretto, meskipun kontrak baru telah disepakati secara lisan, proses penandatanganan kontrak tersebut tidak pernah terwujud, meninggalkan Mike Maignan dalam ketidakpastian. Sebagai kapten Milan dan dengan penampilan impresifnya dalam beberapa minggu terakhir, wajar saja jika Mike Maignan kini mulai merasa tidak sabar. Usianya yang sudah menginjak 29 tahun membuatnya semakin ingin mendapatkan kejelasan mengenai masa depannya di klub. Perpanjangan kontrak yang tertunda menambah ketegangan, terutama setelah Mike Maignan telah menunjukkan performa yang semakin solid di bawah Mister Gawang. Menurut Moretto, keputusan manajemen Milan untuk menunda penandatangan kontrak ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun bagi Mike Maignan, kejelasan tentang masa depannya sudah sangat mendesak. Sebagai penjaga gawang utama dan sosoknya sangat berpengaruh di lini belakang, Mike Maignan telah menunjukkan bahwa ia layak mendapatkan kepercayaan jangka panjang dari klub. Mike Maignan sendiri telah menjadi pemain kunci bagi Milan sejak kedatangannya, dan dengan kinerja yang terus berkembang, terutama dalam beberapa pertandingan terakhir, sangatlah logis bagi sang pemain untuk menuntut kepastian mengenai rencana masa depannya. Hal ini tentu menjadi ujian bagi manajemen Milan untuk segera menyelesaikan masalah kontrak dan menghindari ketidakpastian yang bisa berdampak pada stabilitas tim. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah Milan akan segera menuntaskan perpanjangan kontrak Mike Maignan atau justru membiarkan situasi ini berlarut-larut yang bisa mempengaruhi hubungan dengan pemain penting mereka. Milan Futuro terdegradasi ke Serie D, catat sejarah negatif. Dunia sepak bola Italia mencatat sejarah baru, namun kali ini dalam nuansa yang tidak menyenangkan. Milan Futuro, tim satelit dari klub raksasa AC Milan, resmi terdegradasi ke Serie D, kasta keempat dalam sistem Liga Sepak Bola Italia yang tergolong sebagai liga amatir. Menurut laporan dari jurnalis Pietro Mazzara, ini menjadi kali pertama dalam sejarah Italia sebuah tim satelit harus turun kasta hingga ke level amatir. Situasi ini menandai momen kelam bagi proyek pengembangan pemain muda AC Milan melalui tim cadangan yang selama ini diharapkan menjadi jembatan ke skuad utama. Terlepas dari statusnya sebagai tim satelit yang seharusnya mendapatkan dukungan struktural dan teknis dari tim utama, Milan Futuro gagal menunjukkan performa kompetitif yang konsisten sepanjang musim. Kegagalan mempertahankan posisi di Serie C membuat klub ini harus menerima kenyataan pahit untuk memulai kembali dari bawah. Degradasi ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang efektivitas sistem pembinaan tim muda dan arah pengembangan jangka panjang AC Milan, terutama dalam membentuk talenta yang siap tampil di level tertinggi. Dengan terdegradasinya Milan Futuro ke Serie D, klub kini menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali struktur tim, memperkuat manajemen teknis, dan mencari cara agar para pemain muda tetap memiliki jalur perkembangan yang menjanjikan ke level profesional. Emerson Royal tak masuk rencana AC Milan, siap dijual musim panas ini. Masa depan Emerson Royal di AC Milan tampaknya akan segera berakhir. Menurut laporan jurnalis sepak bola ternama Italia Nicola Sira, fullback asal Brazil itu tidak masuk dalam rencana manajemen Rossoneri untuk musim depan. Klub dikabarkan siap melepas sang pemain pada bursa transfer musim panas ini. Emerson Royal yang dikenal dengan kecepatan dan kemampuannya membantu serangan dari sisi sayap gagal memberikan dampak signifikan sejak bergabung dengan tim. Penampilannya yang inkonsisten serta ketatnya persaingan di lini belakang membuat posisinya di skuad utama kian terancam. Diketahui jika AC Milan saat ini tengah melakukan evaluasi skuad besar-besaran, terutama untuk memperkuat lini belakang yang dianggap belum stabil sepanjang musim ini. Dalam konteks tersebut, Emerson dianggap bukan bagian dari rencana jangka panjang klub dan keputusan untuk menjualnya dipandang sebagai langkah realistis. Manajemen Rossoneri kini tengah menanti tawaran yang sesuai dari klub-klub peminat. Beberapa tim dari Liga Inggris dan La Liga disebut-sebut memantau situasinya, namun belum ada pendekatan resmi yang diumumkan.
Langkah menjual Emerson Royal diharapkan dapat membuka ruang bagi Milan untuk merekrut bek kanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan taktik pelatih baru di musim depan. Fiorentina ragu permanenkan Yacine Adli dari AC Milan. Masa depan Yacine Adli bersama Fiorentina masih belum jelas. Menurut laporan dari jurnalis terpercaya Nicolo Sira, manajemen La Viola tampaknya belum yakin untuk mengaktifkan klausul pembelian permanen sang gelandang dari AC Milan yang bernilai 10,5 juta euro. Adli yang bergabung dengan Fiorentina dengan status pinjaman dari Rossoneri tampil cukup solid sepanjang musim ini. Meski demikian, performanya dinilai belum sepenuhnya meyakinkan manajemen untuk melakukan investasi permanen dalam jumlah tersebut. Situasi ini menempatkan Adli dalam posisi yang belum pasti menjelang bursa transfer musim panas. Jika Fiorentina memutuskan untuk tidak menebus klausulnya, pemain asal Prancis tersebut kemungkinan besar akan kembali ke Milan. Meski masa depannya di San Siro pun belum tentu terjamin, mengingat kompetisi ketat di lini tengah Rossoneri. Keputusan Fiorentina untuk menunda atau membatalkan pembelian permanen Adli kemungkinan juga dipengaruhi oleh pertimbangan anggaran dan prioritas transfer lain di sektor yang lebih mendesak. Sementara itu, AC Milan masih menunggu keputusan final dari pihak Fiorentina, sembari mengevaluasi opsi lain untuk Adli, termasuk kemungkinan menjualnya ke klub lain yang berminat. Tawaran Manchester City untuk Tijani Reinders akan dimulai minggu ini. AC Milan pasang harga tinggi. Manchester City dikabarkan mulai bergerak untuk memburu gelandang AC Milan asal Belanda keturunan Indonesia Tijani Reinders. Menurut laporan jurnalis Marco Guidi, Manchester City akan memulai pendekatan resminya pekan ini dengan tawaran awal yang diperkirakan melebihi angka 50 juta euro. Pep Guardiola diketahui mengagumi gaya bermain Reinders yang dinamis, teknis, dan mampu mengisi berbagai peran di lini tengah. Penampilan konsistennya bersama Rossoneri musim lalu menjadikannya salah satu gelandang paling menarik perhatian di Serie A. Meski demikian, AC Milan tidak akan melepas sang pemain dengan mudah. Manajemen klub telah menetapkan harga minimum sebesar 70 juta euro untuk membuka negosiasi. Reinders dianggap sebagai salah satu pilar penting proyek jangka panjang Milan dan kehadirannya sangat vital di lini tengah Milan. Diketahui jika Manchester City yang tengah mencari tambahan kualitas di sektor gelandang setelah beberapa nama senior mengalami penurunan performa dan cedera, menjadikan Reinders sebagai salah satu target utama. Tawaran resmi dari Etihad diprediksi akan datang dalam beberapa hari ke depan. Situasi ini berpotensi memanaskan bursa transfer musim panas, terutama jika Reinders tergoda untuk menjajal Premier League dan bermain di bawah asuhan Guardiola. Namun, Milan diyakini akan berjuang keras mempertahankan sang gelandang, kecuali tawaran yang datang benar-benar tidak bisa ditolak. AC Milan dipastikan tak ikut kompetisi Eropa musim depan. AC Milan harus menerima kenyataan pahit, di mana mereka tidak akan tampil di ajang Eropa pada musim 2025-2026. Kekalahan dari AS Roma jadi akhir dari harapan tim asuhan Sergio Conceição. Pada pekan ke-37 Serie A yang digelar Senin dini hari tadi, Milan menyerah 1-3 saat bertandang ke markas AS Roma. Kekalahan tersebut membuat mereka tetap berada di posisi ke-9 klasemen sementara dengan koleksi 60 poin. Dengan satu laga tersisa, Milan tidak mungkin lagi mengejar Lazio yang menempati peringkat ke-6 dengan keunggulan 5 poin. Ini berarti Rossoneri dipastikan tidak akan ikut serta dalam Liga Champions, Liga Eropa maupun Conference League. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.